Baik, selamat siang adik-adik. Mata kuliah industri peternakan saat ini dengan topik kegiatan industri pakan. Jadi topiknya kegiatan industri pakan. Yang kita bahas hari ini menyangkut purchasing order dan receiving. Apa itu? Nanti kita akan lihat. Jadi kegiatan industri pakan itu ada 7. Yang pertama, pengadaan dan pembelian atau yang diistilahkan purchasing order. Kemudian yang kedua, receiving atau penerimaan. Yang ketiga, quality control. Keempat, warehousing. Kelima, processing. Keenam, loading. Ketujuh, marketing. Yang kita akan bahas saat ini yaitu purchasing order dan receiving. Baik, pengadaan atau pembelian bahan baku. Orientasi berpikir kita yaitu di suatu perusahaan atau industri peternakan. Industri peternakan ini merupakan sektor penting dalam perekonomian nasional. Kita sudah tahu bersama itu. Dalam industri peternakan perlu perencanaan yang matang untuk pengadaan bahan pakan yang akan digunakan. Nah, perencanaan itu meliputi yang pertama, jumlah bahan yang akan dipesan. Kemudian yang kedua, waktu pemesanan. Ketiga, jenis bahan yang akan dipesan. Keempat, dari mana bahan akan dipesan. Kelima, bagaimana cara pemesanan. Keenam, bagaimana pola pembayaran. Ketujuh, bagaimana transportasinya. Cara pemesanan. Untuk mendapatkan bahan baku sampai ke lokasi pabrik, ada beberapa cara yang umum dilakukan oleh para pelaku usaha pabrik pakan. Ya, cara yang paling sederhana biasanya supplier ini datang ke pabrik, menawarkan bahan baku lengkap dengan harga dan kualitasnya. Dan apabila memang terjadi kecocokan harga maupun kualitas, kecocokan harga dan ya kualitasnya, maka terjadi transaksi. Ya, kemudian kedua, jika melalui pemesanan, ya teknis pengiriman yaitu dengan pola pembayarannya tentunya disepakati bersama. Itu cara pemesanan. Nah, ini yang pengisian PO atau purchasing order ini. Yang pertama tentunya menulis nama, alamat pabrik yang memesan bahan baku. Kedua, tulis nama dan alamat lokasi pengiriman. Ketiga, menulis tanggal pemesanan. Selanjutnya keempat, cara pembayaran dan nomor rekening. Kemudian kelima, barang yang dipesan meliputi banyaknya unit, kemudian ada harga di situ, ada jumlah harga. Kemudian juga yang keenam, nama jelas ini penerima pesan. Kemudian ketujuh, nama jelas pembeli. Nah, informasi-informasi ini sangat diperlukan untuk meningkatkan tentunya kepercayaan dan kepentingan legalitas transaksi pada suatu industri peternakan, pada suatu perusahaan yang bergerak di bidang peternakan misalnya. Pengadaan bahan baku dan cara pembayarannya. Yang pertama ada penawaran. Tentunya disertakan sampel spesifikasinya dan dari para supplier ke bagian produksi atau pengadaan. Kemudian yang kedua, apabila penawaran disetujui atau diterima, bagian produksi atau pengadaan ini mengajukan pembelian kepada bagian keuangan untuk melakukan pemesanan. Selanjutnya bagian keuangan ini memberikan instruksi kepada bagian administrasi umum untuk membuat PO, purchase order kepada supplier. Apabila barang yang dipesan telah datang, diperiksa tentunya kesesuaiannya ya dengan pesanan. Bila sesuai dapat dibongkar, kemudian dapat disimpan di gudang. Kemudian yang kelima, bagian keuangan pada waktu jatuh tempo yang telah tentunya ditentukan membayar kepada supplier berdasarkan nilai yang tercantum dalam misalnya bukti timbang. Nah, itu poin yang pertama, PO, purchasing order. Kita masuk pada poin yang kedua, ya, receiving atau penerimaan. Ini adalah gambar alur bentuk penerimaan misalnya di sebuah pergudangan yang bergerak di bidang peternakan, industri peternakan. Ya, yang pertama ada pemeriksaan identitas, spesifikasi bahan baku.
Pemastian berat mungkin bisa begitu, kemudian pengambilan sampel, dites, diuji, kemudian pengujian bahan baku. Selanjutnya pemastian pengangkutan bahan baku sesuai tentunya dengan prosedur. Nah, setelah itu ada penerimaan atau juga bisa penolakan bahan baku. Kemudian setelah itu ada bongkar muat bahan baku dan penyimpanan bahan baku. Ini adalah alur menyangkut penerimaan bahan baku dalam suatu perusahaan atau ya katakanlah perusahaan yang bergerak di bidang peternakan. Selanjutnya ini konsep receiving atau penerimaan bahan adalah proses penerimaan yang dilakukan di gudang atau tentunya sebuah tempat dari berbagai sumber transaksi sebelumnya. Ya, antara lain yang pertama PO, itu yang pembelian barang, purchase order, barang yang diterima akan barang yang diterima yang melihat referensi, kita melihat referensi pada bagian pembelian untuk dicocokkan dan diterima. Data penerimaan ini akan diserahkan ke bagian purchasing untuk divalidasi tentunya. Kemudian yang kedua, barang pengiriman ataupun titipan gudang, bond delivery, biasanya dari pelanggan yang ingin mengirimkan barang, tetapi barang itu ditimbun dulu di gudang, tentunya untuk dilakukan pengelolaan, ada konsolidasi, pemisahan, pengepakan sebelum dikirim ke tujuan yang diinginkan. Ya, ketiga, mutasi barang atau stock transfer, yaitu proses pemindahan barang dari gudang yang satu ke gudang lainnya. Selanjutnya ini retur pembelian barang atau purchase order retur. Sama dengan poin nomor 1, di mana sumber barang adalah dari order pembelian. Tetapi barang yang diterima ini barang yang ditukar karena kurang atau berbeda atau rusak ketika penerimaan awal. Ya, ini penting tentunya. Yang kelima, barang batal kirim. Ada outbound delivery. Ya, di kegiatan logistik penerimaan atau pengiriman biasanya terjadi kadang-kala pembatalan pengiriman. Nah, produk-produk peternakan juga begitu. Kadang-kala terjadi pembatalan pengiriman karena beberapa hal. Misalnya ada kendaraan pengangkutan yang rusak, kemudian juga bisa salah alamat dan lain-lain. Biasanya barang akan dikembalikan pada gudang. Ya, dan pada tentunya demikian. Kemudian juga ada barang sisa produksi, rest production good, menyangkut maintenance perawatan. Pada saat penggunaan barang terkadang terjadi sisa material yang harus kembali ke gudang. Kondisi ini untuk keperluan pelacakan tracing penggunaan barang dan sebagian dasar rencana penggunaan material berikutnya, sehingga menghindari perkosaan penggunaan material dasar. Ya, yang ketujuh, retur barang atas penjualan, sales order return, adalah pengembalian barang dari proses penjualan. Bisa jadi selisih dari penjualan atau barang ring yang tentunya reject atau rusak. Itu poin yang ketujuh. Kemudian poin yang kedelapan, pengembalian barang pinjaman. Biasanya digunakan untuk peralatan material, misalnya handling yang digunakan oleh orang atau divisi yang rusak. Ini adalah bagian-bagian dari konsep receiving atau penerimaan barang, ya, yang dilakukan tentunya di gudang dalam suatu perusahaan atau industri yang bergerak di bidang peternakan. Demikian materi kita saat ini tentunya. Mudah-mudahan ini boleh bisa adik-adik pahami, dan nanti kita akan lanjut pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih dan salam sehat.